Fenomena KDM yang saat ini seperti snowball effect ya, efek bola salju bagaimana kinerja yang luar biasa kemudian dirasakan langsung oleh warga masyarakat, kehadirannya dinantikan ya, dirindukan aja konten-kontennya semakin viral dan semakin bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Eh, dan itu harus ditiru sebetulnya oleh pejabat-pejabat politik ya, bagaimana bekerja melayani rakyat ya, bagaimana bekerja untuk rakyat gitu, bukan bekerja untuk dirinya dan partai politik misalnya gitu ya, atau kelompoknya misalnya gitu. Jadi kenapa KDM hari ini sangat dicintai, disukai, digemari ya karena masyarakat kangen dengan pemimpin seperti itu ya, tidak ada jarak, komunikasinya persuasif, mengerti bahasa rakyat gitu. Jadi kalaupun dia menjadi seorang konten kreator, konten-kontennya tulus gitu ya, tidak ada kepura-puraan bahwa kemudian dianggap pencitraan. Emang salah dengan pencitraan? Nggak ada, biarin deh KDM melakukan pencitraan sesuka dia. Yang terpenting dampaknya ada, nyata, solutif gitu ya. Nah jadi banyak politisi ya yang bikin channel YouTube yang kemudian menjadi pemimpin daerah, ada loh. Kalau tidak salah Vasco ya, Vasco Rusaili, ini koreksi aja kalau salah, mohon maaf ya Bang Vasco ya. Tapi beliau bikin channel YouTube kemudian dia berhasil menjadi uh, pemimpin daerah yang tadi mana saya lupa. Nah itu kan bagaimana politisi atau siapapun memanfaatkan media sosial atau platform gitu ya, platform media sosial gitu. Nah, sama Deddy Mulyadi juga begitu. Jadi intinya begini ya, siapapun berhak menjadi seorang content creator. Iya kan, siapapun berhak menjadi seorang influencer. Lantas kemudian dia menjadi politisi atau kemudian profesinya ada yang politisi, ada yang ASN atau pengusaha, itu kan pilihan pribadi masing-masing ya. Nah, apakah seseorang itu bisa memanfaatkan dirinya untuk masyarakat atau tidak, tergantung motivasi sendiri ya, tergantung visi. Nah, kebetulan Kang Deddy Mulyadi ini dia politisi, sudah banyak bekerja untuk masyarakat, melayani masyarakat, kemudian dikolaborasikan dengan teknologi, dengan platform media sosial, meledak dan akhirnya diketahui cara kerjanya, pikirannya bagus, komunikasinya luar biasa dengan masyarakat gitu. Nah kemudian snowball effect ini akhirnya ada yang mulai merasa terganggu, bisa jadi eksistensinya, bisa jadi popularitasnya, banyak lah ya yang kemudian kemarin ada KPAI, kemudian ada Komnas HAM, bukan Komnas HAM, Kementerian HAM, kemudian ada lagi anggota legislatif yaitu Ono Surono ya. Terus siapa lagi ya saat ini katanya tuh PKS tuh ya yang kemudian memprotes, dan ada lagi yang baru tuh siapa saya lupa tuh yang katanya, oh itu siapa, Kaseto ya, Kaseto katanya akan mewakili anak-anak yang merasa terjolimi ya, mungkin ya gitu. Saya juga nggak ngerti fungsi Kaseto di Indonesia apa gitu. Nah apa namanya, apa yang dilakukan oleh KDM ini ternyata bagi rakyat itu dinantikan, tapi bagi orang-orang tertentu nih agak sedikit merasa mungkin terganggu ya gitu dengan eksistensi KDM ini. Belum lagi dana hibah Prof Karim Suryadi ya dari UPI itu ngomong-ngomong tuh kemarin sebelum ada kasus dana hibah ini, KDM itu ngapain ngurusin anak kecil ya gitu ya. Pertanyaan saya juga gini, Prof Karim itu ngapain juga apa namanya, kebijakan yang disukai masyarakat diprotes gitu kan, sama kan. Kalau dia nggak nerima ya kenapa juga protes ke KDM itu. Saya protes nih ke Prof Karim Suryadi, kenapa juga memprotes kebijakan yang memang kena ke masyarakat gitu. Kan lucu kalau masyarakat nggak suka baru protes, ini mah masyarakatnya baik-baik saja gitu. Eh, ada yang nggak setuju ya wajar, ada yang tidak suka ya normal. Dari 1.000 orang, kalau yang nggak sukanya 100 masih wajar, yang nggak sukanya 200 masih normal, bahkan yang nggak sukanya 50-50 nih
itu pun masih bisa dikatakan normal, kecuali kalau mayoritas tidak suka, nah itu baru berarti kebijakannya gagal, tidak layak melanjutkan. Itu ya. Nah, saya 15 tahun di grassroots, di akar rumput, bertemu masyarakat, melihat langsung, bersinggungan, melihat kebutuhan, kenyataan, keinginan, semua. Jadi apa yang apa ya, yang terjadi saat ini, KDM populer ya, dan dicintai, dirindukan, itu sudah sangat wajar karena memang masyarakat butuh pemimpin yang seperti itu. Dari mulai bahasa di Jawa Barat ini ya, saya tidak ngomong daerah lain, di Jawa Barat ya perlu pemimpin seperti itu, alami, natural, selalu hadir, tidak ada jarak, solutif, tiap dia datang pasti membereskan sesuatu. Coba lihat kontennya dan lihat faktanya ya, konten dan faktanya sama begitu gitu. Jadi itu yang diinginkan masyarakat. Jadi lucu kalau ada orang yang ngomong nih, entah itu politisi, akademisi, intelektual, siapapun itu, yang ngomong bahwa eh, apa yang dilakukan KDM ini tidak berdampak gitu, atau protes lah istilahnya ya gitu. Ya coba tanya masyarakat gitu. Kalaupun ada yang tidak suka masyarakatnya, ya speak up aja, Kang ini misalnya saya tidak suka dengan kebijakan engkau, misalnya kebijakan akan tinggal begitu ya, media sosial ada, media ada, kamera ada, tinggal viralin aja. Seperti kemarin kasusnya si Aura itu kan, itu ya seperti itulah kurang lebih ya. Jadi saat ini tidak bisa kita tidak transparan, karena sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun perbuatan kita, ketika viral itu menjadi konsumsi publik dan orang banyak dan cepat sekarang gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat, menurut saya sebagai warga Jawa Barat, opini pribadi nih, luar biasa, dampaknya kena ke mana-mana ya gitu, ke masyarakat bagus ya, ke sesama politisi juga ada trigger, ke ASN apalagi, aparatur sipil negara, birokrat ya, terus ya luar biasa lah. Saya doakan aja sih semoga Kang Deddy Mulyadi ini konsisten dengan apa yang dilakukannya dan tidak pernah berjarak dengan masyarakat. Itu sih ya, semoga Jabar lebih baik di tangan Kang Deddy Mulyadi.